Shalom saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali di pagi ini. Sungguh bersyukur saudara, karena tiap hari kita mengucap syukur kita masih bisa sharing bersama di tempat ini. Dan engkau tetap bisa mendengarkan apa yang saya akan bagikan di pagi ini, yaitu di kitab 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tema pagi ini saya mau bagikan bahwa menjadi umat Tuhan yang bersungguh hati, saudara. Masalah hati karena itu hanya umat Tuhan yang bersungguh hati kepadanya yang akan dituntun oleh Tuhan untuk mengalami keluputan, perlindungan, serta penyertaannya dalam memasuki hari-hari ke depan ini, saudara. Tuhan melihat hati, ingat. Tuhan melihat hati. Masalah hati hanya Tuhan yang tahu. Maka jangan bermain-main dengan hati kita, saudara. Jika kita bersungguh hati, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang bersungguh hati terhadap Tuhan? Poin pertama adalah apa? Satu, saya katakan tetap percaya. Kita belajar ada seorang yang bernama Daniel. Di kitab Daniel 3:17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel berkata bahwa seandainya tidak ditolong pun dia tetap percaya Tuhan. Dia tidak akan murtad, saudara. Itulah orang yang tetap percaya. Itulah namanya sungguh hati, saudara. Hari ini saya katakan kepada kita harus mengambil sikap contoh dari Daniel. Meskipun hari ini engkau belum ditolong, engkau jangan berubah hatimu. Meskipun hari ini engkau doamu belum didengarkan oleh Tuhan, jangan berubah pikiranmu, jangan berubah hatimu, jangan berubah sikapmu, saudara. Walau engkau akan dikatakan sungguh hati dan engkau tetap percaya. Poin kedua adalah apa? Di kitab Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Poin kedua adalah apa? Mau terima teguran, saudara. Kesungguhan hati adalah orang yang mau terima teguran. Ciri kedua dari orang Kristen yang bersungguh hati dengan Tuhan ialah dia mau terima teguran, saudara. Pada waktu kita sedang ke gereja contoh, saudara, kemudian ada hamba Tuhan yang lagi khotbah, mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Mari kita rendahkan hati kita untuk terima setiap peringatan dan teguran dari Tuhan. Kadang-kadang pada waktu kita mengakui kesalahan, saudara, maka kita akan dipulihkan dan juga akan mengalami pertolongan serta berkat Tuhan. Tetapi selama saudara berkeras hati dan berkata saya tidak bersalah, maka saudara akan tetap berada dalam suatu posisi yang terus akan mengalami pergumulan, saudara. Dan jangan mudah kita menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain. Yang hidup ini banyak orang menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain. Tetapi mari buka hati kita, biarkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Mari kita peka dengan teguran Tuhan, baik itu melalui perkataan seseorang maupun melalui segala peristiwa yang kita alami. Jangan sampai Tuhan memakai cara yang keras untuk menegur kita. Pada waktu kita menerima teguran dan koreksi dari Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan kita, saudara. Terimalah teguran, maka kita juga sedang diingatkan juga dibersihkan dari sikap hati kita, cara pandang, dan segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini saya ingatkan, tetap terima teguran jika engkau ada ditegur. Bersyukurlah engkau ditegur, haleluya. Yang ketiga adalah menjaga hati. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dengan hati kita, saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau agar kita memiliki kondisi hati yang benar di hadapannya. Jangan sampai kita menyimpan amarah, saudara, dendam, ganjalan, kepahitan. Contoh orang yang menyimpan kepahitan apa? Dari perkataan mulutnya tidak pernah berhenti.
Tiap hari ketemu ngomong yang masa lalu. Kesalahan orang yang dibahas terus orang ini. Ini adalah orang yang kepahitan, saudara. Maka bertobatlah. Karena itu semua kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu kita membiarkan sesuatu yang tidak baik di hati kita terus-menerus, maka hal itu akan menimbulkan sakit pada tubuh jasmani kita. Ketika saya melayani orang-orang yang mengalami sakit kadang, secara jasmani, dalam konseling kadang-kadang, saya banyak menemukan bahwa ada banyak orang yang mengalami sakit secara jasmani disebabkan karena masalah hati, saudara. Pagi ini saya ingatkan kembali bahwa kita semuanya mau dipulihkan hati kita. Mari kita rendah hati, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Bapa di sorga, dan Dia pasti akan memulihkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.